Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Lancar Jaya, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai melakukan proses pembuatan data rekapitulasi dari masing-masing jurnal, ya, mulai dari sales jurnal, kemudian cash receipt jurnal, sampai dengan jurnal umum. Nah, ini sudah sampai ke tahapan ini. Nah, untuk kali ini saya coba akan sampaikan terkait bagaimana cara melakukan posting dari hasil rekapitulasi ini ke dalam buku besar, ya. Jadi khusus hari ini saya akan coba bahas bagaimana cara memposting jurnal dari jurnal khusus dan jurnal umum ini ke dalam buku besar, yaitu melalui data rekapitulasi yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi data rekapitulasi ini sudah bisa mewakili akun-akun yang muncul dari jurnal-jurnal ini beserta nilai saldonya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja melakukan proses posting dari jurnal khusus dan jurnal umum ke dalam buku besar ini. Ya, kita mulai dari sales jurnal, ya. Kita akan coba posting sales jurnal atau data-data akun yang muncul di sales jurnal ini ke dalam buku besar. Kita hanya cukup menggunakan data rekapitulasi yang ada di masing-masing jurnal itu. Oke, yang pertama kita mulai dari rekapitulasi untuk sales jurnal, mulai dari sisi debit terlebih dahulu. Di sini kita lihat untuk sales jurnal sendiri, itu di sisi debit muncul dua akun, yaitu akun 1/1300 dengan total nilai 1.052.670.000, 870.000. Kemudian ada kode akun untuk 51.100 itu harga pokok nilainya 833.825.855 rupiah. Kita akan coba lakukan proses posting dari jurnal ini ke dalam buku besar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke buku besar, cari dulu untuk kode akun 1/1300. Ini kita lihat, ya. Nah, kita cari buku besarnya, kita lihat di sini bahwa untuk 1/1300 itu adalah untuk akun receivable atau piutang dagang. Cara proses postingnya yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, bahwa untuk proses posting itu dilakukan tanggal 31 Desember, sehingga posting jurnal ke buku besar itu harus menggunakan tanggal 31. Kemudian untuk description-nya sendiri atau keterangan kita masukkan untuk sales jurnal karena kita sedang melakukan proses posting dari sales jurnal ke dalam buku besar, sehingga untuk deskripsinya kita masukkan sales jurnal dengan ref SC. Kemudian di kolom posting ini, di sales jurnal, akun receivable tadi muncul di sisi sebelah debit, yaitu nilainya 1.052.870.000. Kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah debit seperti ini. Ya, tadi karena di sales jurnal muncul di sisi debit, maka di buku besar kita pun akan posting di sisi debit kolom posting ini. Kemudian setelah kita masukkan posting dari sales jurnal ke buku besar ini, maka langkah selanjutnya kita akan coba perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo yaitu 99 juta. Lalu ada posting dari sales jurnal 1.052.870. Di sini kalau kita perhatikan debit ketemu debit. Karena debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan, lalu saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit di kolom saldo ini. Sekarang menjadi untuk receivable saldonya adalah 1.151.870.000 rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan posting untuk yang 51.100. Kita cari untuk kode akun di buku besar 51.100. Ya, untuk 51.100, ya berarti yang ini adalah akun cost of goods sold. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya dan keterangannya. Tadi tanggal 31, keterangannya sales jurnal di sikun SC. Ya, di sales jurnal tadi cost of goods sold ini muncul di sisi debit, sehingga saldo 533 juta sekian ini kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah debit seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya juga ada saldo debit 310 juta. Lalu ada posting dari sales jurnal 833 juta sekian. Karena debit ketemu debit, ini kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit. Sehingga cost of goods sold sekarang saldonya adalah 1.144.625.855 rupiah. Oke, untuk sales jurnal di sisi debit selesai. Sekarang kita coba posting yang ada di sisi sebelah kredit.
Oke, di sisi sebelah kredit, di sini ada, kita masukkan dulu ya, biar nggak bingung. Oke, di sisi kredit sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 akun di sisi kredit. Maka kita akan coba posting ke buku besar. Kita mulai dari kode akun 11500. Kita cari atau kita masuk ke buku besar. Kita cari kode akun 11500. Oke, kode akun 11500 ini adalah inventory. Oke, sekarang kita masukkan tanggal keterangan dan ref-nya tanggal 31/jurnal SC. Oke, di slash jurnal untuk inventory ini tadi muncul di sisi sebelah kredit 833 juta sekian. Maka di kolom posting ini kita masukkan di sisi sebelah kredit. Ya, 833 juta sekian ini. Oke, lalu kemudian setelah kita melakukan posting dari sales ke buku besar ini, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit ya 750 juta. Lalu di sini ada posting kredit 833 juta. Oke, debit ketemu kredit. Nah, karena posting atau hasil posting dari sales jurnal saldonya kalau kita lihat lebih besar dari nilai saldo sebelumnya, maka selisih antara saldo debit ini dikurangi dengan dikurangi dari posting sales jurnal, ini kita letakkan di sisi sebelah kredit. Sehingga nilainya menjadi 83.825.855 tanpa menggunakan tanda min. Oke, sekali lagi tanpa menggunakan min. Karena hasil posting lebih besar dari saldo sebelumnya, maka selisih saldo dengan posting ini kita letakkan di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Jika terjadi selisih saldo ternyata lebih kecil dari nilai postingnya, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Jika saldo sebelumnya adalah debit. Seperti itu. Tanpa menggunakan tanda min tentunya ya. Oke, itu yang kode akun 11500. Sekarang kita masuk ke kode akun selainnya yaitu 21500. Kita masuk buku besar 21500, kita cari. Oke. 21500 di sini kalau kita lihat adalah PPN outcome. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan dan ref sama seperti tadi. Oke, untuk sales jurnal, untuk PPN outcome di sales jurnal ini karena muncul di sisi sebelah kredit yaitu 95.700, maka di buku besar kolom posting kita juga masukkan di sisi sebelah kredit. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Saldo sebelumnya ada saldo kredit 41.800, lalu ada posting juga sisi kredit. Karena kredit ketemu kredit, ini kita tambahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, lalu selanjutnya untuk rekapitulasi kredit 41.100. Kita masuk ke buku besar 41.100. Oke, berarti yang ini. Ini adalah akun sales. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan, dan ref-nya. Oke, untuk sales di sales jurnal, ini tadi muncul di sisi sebelah kredit ya. Dengan nilai 957 juta, sehingga ini kita masukkan ke kolom posting juga di sisi sebelah kredit. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya juga ada saldo kredit, lalu ada posting juga kredit. Maka karena kredit ketemu kredit, ini kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Dan yang terakhir kita akan lakukan posting di sales jurnal yaitu kode akun 81400. Kita masuk buku besar 81400, kita cari. Oke, 81400 ternyata adalah akun freight collected. Kita masukkan keterangannya dan tanggal serta ref-nya. Lalu tadi untuk freight collected atau kode akun 81400 muncul di sisi sebelah kredit. Kita lihat nilainya adalah 170.000. Maka kita masukkan di sisi kredit 170.000. Setelah itu baru kita masukkan saldo atau perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 18.800. Kemudian ada hasil posting dari sales juga kredit. Karena kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, masukkan di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Yaitu untuk proses posting sales jurnal ke buku besar. Ya. Lalu selanjutnya untuk cash receipt jurnal. Kita lihat di sales jurnal, hasil rekapitulasi di sisi debit muncul ada 4 akun, yaitu 1.100, 2.1.500, dan seterusnya. Sedangkan di sisi kredit, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 akun muncul di sisi sebelah kredit. Oke, sekarang kita coba akan lakukan proses posting dari cash receipt jurnal ini ke dalam buku besar di sini. Oke, kita masuk, kita mulai posting dari sisi sebelah debit terlebih dahulu. Kita mulai dari kode akun 1/100.
Maka kita akan masuk ke buku besar, kita cari atau buku besar kode akun 100. Kalau kita lihat di sini kodenya adalah untuk akun cash in bank. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Keterangannya karena kita mau melakukan proses posting dari cash receipt journal ke buku besar, maka untuk deskripsinya kita masukkan cash receipt journal dengan refnya CRG. Oke, untuk cash in bank di cash receipt journal tadi muncul di sisi sebelah debit nilainya 734 juta sekian. Maka di sini kita masukkan di kolom posting, letakkan di sisi sebelah debit. Setelah itu baru kalian perhitungan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit 51 juta. Di sini ada proses posting atau hasil posting dari cash receipt juga di sisi sebelah debit. Karena debit ketemu debit, kalian jumlahkan saldonya dimasukkan ke sisi sebelah debit. Seperti itu kira-kira. Dan yang selanjutnya adalah untuk kode akun 21500. Ini adalah untuk kode akun kita cari 21500. Ini ternyata untuk kode akun PPN Outcome. Oke, kita masukkan seperti tadi, tanggal, keterangannya, jangan lupa keterangannya cash receipt journal ya, karena kita proses posting dari cash receipt journal. Oke, di cash receipt journal, di sini PPN Outcome di sisi sebelah debit. Maka di sini kalian masukkan sisi sebelah debit. Oke, lalu kalian perhitungkan kredit ketemu debit. Oke, karena kredit ketemu debit, maka ini dikurangkan. Saldo kredit ini dikurangi dengan saldo debit. Maka hasilnya didapat Rp134.963.000. Oke, jadi kalau misalnya ada beda posisi, maka dikurangkan atau dicari selisihnya. Seperti tadi, jika ada posisi sama antara proses posting dan saldo, maka kalian tinggal jumlahkan saja. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya untuk 41300 ya, kode akun 41300 kita masuk ke buku besar 41300. Ini adalah untuk akun sales diskon. Oke, kita masukkan tanggal, keterangannya dan ini. Kemudian sales diskon tadi di cash receipt muncul di sisi debit 5.330. Kita masukkan di kolom posting ini di sisi sebelah debit ya, yaitu 5.370. Oke, kamu lalu kemudian kalian perhitungan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit, ya debit ketemu debit, maka di sini kita jumlahkan. Ya, ketemu saldo debit Rp33.370.000. Dan yang terakhir kita coba akan melakukan proses posting untuk yang cash receipt ini 51300. Kita masuk ke buku besarnya 51300. Kita cari 51300. Ternyata di sini kalau kita lihat adalah untuk purchase diskon. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan, dan refnya. Oke, untuk purchase diskon tadi di cash payment, sorry, cash payment ya, cash receipt, sorry. Di cash receipt journal 51300. Nah, ini cash receipt harusnya ya. Purchase diskon 51100, sorry, salah, salah. Salah buku besar ya. 51100. Oke, kita cari 51100. Ini berarti untuk akun cost of goods sold. Oke, kita masukkan keterangannya, tanggal, dan refnya, cash receipt. Oke, tadi untuk kode akun cost of T51 atau cost of goods sold tadi, ini muncul di sisi debit 245 juta sekian. Kita masukkan di kolom posting 245 juta sekian. Ya, lalu kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit ya. Kemudian ada posting juga debit. Karena debit ketemu debit, silakan kalian jumlahkan. Saldonya kalian catat di sisi sebelah debit. Oke, itu untuk cash receipt journal atau proses posting cash receipt journal di sisi debit ke dalam buku besar. Nah, untuk selanjutnya, yang sisi kredit, silakan lakukan hal sama seperti tadi yang saya contohkan di sales journal dan cash receipt yang di sisi debit. Kemudian lanjutkan dengan yang purchase, cash payment, petty cash, dan jurnal umum. Nah, setelah kalian melakukan proses posting dari semua jurnal tadi, dari cash sales journal, kemudian cash receipt, purchase, sampai dengan jurnal umum, kira-kira buku besarnya nanti hasilnya seperti ini. Ya, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Untuk cash in bank menghasilkan saldo akhir itu 353.674.800 rupiah. Lalu petty cash menghasilkan saldo akhir debit 420.000.
Conversible menghasilkan saldo akhir debit 722.120.000 dan seterusnya. Ya, setelah kita selesai melakukan proses posting ya dari jurnal ke buku besar ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat daftar neraca saldo ya 31 Desember atau trial balance 31 Desember, di mana untuk trial balance 31 Desember dari UD Lancar Jaya kira-kira seperti ini bentuknya ya. Kalian pastikan dulu kalau belum buat untuk data trial balance-nya silakan dibuat dulu dengan data seperti ini atau bentuk seperti ini ya. Di mana untuk kode dan nama akun ini disesuaikan dengan nama dan kode akun yang ada di UD Lancar Jaya. Lalu kemudian setelah itu baru kita rekap data masing-masing saldo akhir dari buku besar ini ke dalam trial balance 31 Desember. Nah, proses rekap saldo dari buku besar ke trial balance ini caranya cukup mudah. Kita cukup mengambil saja saldo-saldo akhir dari masing-masing buku besar ini, lalu kalian masukkan ke trial balance 31 Desember sebagai saldo akhir 31 Desember. Caranya misalnya begini. Untuk cash in bank menghasilkan saldo akhir di sisi debit yaitu 353.674.800. Maka saldo akhir ini silakan kalian masukkan ke trial balance sebagai saldo debit dengan jumlah yang sama yaitu 353.674.800. Lalu kemudian yang kedua, petty cash. Petty cash itu menghasilkan saldo akhir debit 420.000. Maka saldo hari ini kita masukkan ke trial balance 31 Desember juga sebagai saldo debit, yaitu nilainya 420.000. Lalu kemudian kita lanjut ke akun yang ketiga yaitu Conversible menghasilkan juga saldo akhir debit 722.120. Ini juga kita masukkan ke data trial balance 31 Desember sebagai saldo debit, jumlahnya sama yaitu 722.120. Kemudian untuk allowance for doubtful debt ini menghasilkan saldo akhir yaitu kredit 8.500.000. Mari kita masukkan di sini sebagai saldo kredit ya, sebagai saldo kredit itu di sisi kredit tentunya yaitu 8.500.000 dan seterusnya ya. Saya kira ini kalian tinggal memindahkan saja atau mengambil saja tuh saldo-saldo air ya. Di sini untuk inventory saldo airnya yaitu di sisi debit 861 juta sekian. Kalian masukkan di sisi sebelah debit 861 juta 88.928. Seperti itu. Ya, silakan kalian ambil saldo airnya di store Saples ini dan seterusnya. Kira-kira nanti setelah kalian masukkan semua saldo airnya ke dalam trial balance 31 Desember, nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, menghasilkan saldo debitnya ini kira-kira, kemudian saldo kreditnya kira-kira seperti ini. Sehingga setelah kalian jumlah sisi debit dan kreditnya itu 3 miliar 900 ribu juta ya, 96.000 rupiah dan saldo kredit sama 3 miliar 900 juta 96.000 rupiah. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu terkait bagaimana cara melakukan proses posting dari jurnal ke buku besar. Kemudian setelah selesai proses posting dari jurnal ke buku besar, maka saldo-saldo akhir yang dihasilkan dari proses posting itu kalian rekapitulasi atau disusun dalam bentuk trial balance 31 Desember ya di dalam UD Lancar Jaya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.